أولئك على هدى من ربهم وأولئك. Ada lagi yang dikatakan melampaui batas dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 55. Ini tentang doa. Doa saja ini kita tidak boleh melampaui batas. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Serulah kalian kepada Tuhan kalian dengan cara tadarruan. Tadarruan yakni rendah. Suaranya rendah. Khufyah lembut. Jadi tidak perlu berteriak, tidak perlu histeria. Allah katakan ini, tadarruan wa khufyah. Suaranya lembut dan merendah. Kenapa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai yang melampaui batas. Ada salah seorang salafus salihin, Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal ini dia dengar putranya sedang berdoa, "Ya Allah, berikanlah kami atau anugerahkanlah kami surga. Anugerahkanlah kami istana putih di sisi kanan surgamu. Anugerahkanlah kami istana putih di sisi kanan surgamu." Anaknya minta itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya dengar, Abdullah bin Mughaffal dengar. Abdullah bin Mughaffal bilang apa? "Wahai putraku, jangan kau doa seperti itu." Dilarang sama dia. Dia bilang putranya terlalu berlebihan minta itu. Kenapa? Karena peruntukan istana putih di sisi kanan surganya Allah Subhanahu wa taala pemberian khusus buat para anbiya wal mursalin, buat para nabi dan rasul. Jadi jangan minta yang sudah Allah peruntukkan untuk para nabi dan rasul, tidak bakal dikasih buat kita. Kenapa? Karena ini tadi. Allah tidak suka kita melampaui batas. Diriwayatkan sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik mengkisahkan tentang 3 orang sahabat Nabi datang mengunjungi istri-istri Nabi. Tanya bagaimana kebiasaan Nabi sehari-hari. Para istri-istri Nabi menceritakan tentang kebiasaan Nabi. Mereka ingin tahu tentang amaliyah ibadahnya Nabi. Para istri Nabi mengkisahkan tentang amaliyah ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 3 orang ini lalu berkesimpulan. Satu mengatakan, kalau begitu saya akan menjadi hamba Allah yang sepanjang hari saya puasa. Di puasa terus. Yang satu lagi mengatakan, kalau begitu saya akan jadi hamba Allah yang senantiasa setiap malam tidak tidur, qiyamul lail. Yang satu lagi bilang, saya akan jadi hamba Allah yang tidak akan menikah. Berita ini sampai kepada Nabi. Lalu Nabi panggil mereka bertiga. Nabi katakan, "Bukankah kalian melihat aku ini sebagai rujukan kalian, panutan kalian?" "Ya, betul wahai Rasul." Lalu kata Nabi, "Kalau aku kalian jadikan sebagai rujukan kalian, lihatlah aku yang kadang berpuasa, kadang berbuka. Ada saatnya Nabi berpuasa, ada saatnya Nabi tidak berpuasa. Lihatlah aku yang bangun sholat malam dan aku juga istirahat," kata Nabi. "Lihatlah aku yang menikah dan berkeluarga.
Kenapa Nabi tegur? Nabi menginginkan tiga orang sahabatnya Nabi ini untuk jangan sampai minal mu'tadin, menjadi bagian dari hamba Allah yang melampaui batas. Allah tidak suka. Jadi ada porsinya, ada proporsional. Ya. Ulaika ala